Oke, silakan. Ini apa merah itu darah kan? Pengorbanan darah judulnya kan? Oh ya, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Kemarin pertanyaan saya belum sempat dijawab ya. Sekarang kita bahas yang ringan-ringan saja kan. Ya. Nanti kamu banyak yang mualaf soalnya kalau dibahas yang agak sedikit-sedikit. Gak usah bertakiyah. Kamu dengar nggak ucapan Ustadz siapa itu? Ustadz apa itu ya? Yang dari apa orang Batak itu, Batak Tapsel kalau nggak salah ya. Siapa itu? Ustadz Munjir ya, Ustadz Munjir kalau nggak salah. Mohon maaf ya kalau yang dari Tapsel itu dia bilang siapa namanya? Dia bilang 2 juta. Duh, sekarang ini 2 juta per tahun Islam masuk Kristen katanya. Karena kita belajar inilah apa ajaran kasih ya. Kamu kan menganut ajaran kasih, benar atau tidak? Benar tidak, Mikana? Dalam kekristenan menganut ajaran kasih, benar tidak? Iya betul, silakan. Ajaran kasih ya. Ajaran kasih itu seperti apa? Ajaran kasih. Ya, di mana Tuhan Yesus Kristus mengajarkan Matius 5 ayat ya, Matius 5 ayat 44 sampai 48 ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bentar dulu. Ajaran kasih itu yang pertama itu ini, yang paling utama itu dulu ini. Bahwa Tuhan Yesus ya memberikan kita kasih karunia keselamatan, itu yang paling utama. Dia memberikan kita kasih karunia keselamatan sehingga melalui karya Tuhan di atas kayu salib kita bisa hidup kekal masuk surga. Itu dulu kasih yang pertama ya. Karena tidak ada kasih yang lebih besar dibanding dengan kasih yang diberikan Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan seperti ini ya. Hanya sebatas itu? Iya. Hanya sebatas itu? Sebentar dulu. Ya. Terus menyatakan Yohanes 15 ayat 13 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih yang sangat besar itu adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah kasih. Itu saja. Itu yang paling utama. Kalau yang lain itu seperti yang tadi nih, ya kan? Matius 5. Ya, bahwa kita harus mengasihi semua orang, ya kan? Kemudian juga ya bahwa kita di mana Tuhan Yesus itu adalah yang menerbitkan matahari bagi orang benar dan tidak benar, dan menurunkan hujan bagi orang yang tidak benar dan orang benar. Dan juga Tuhan mengajarkan jangan hanya memberi salam kepada segolonganmu saja ya, karena iblis pun mengasihi sesamanya, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita harus sempurna sama seperti Tuhan Yesus, seperti itu. Dalam kitab apa tadi? Matius 5 ayat 44 sampai 48. Oke. Jadi aku kasih coba pertanyaan saja, satu saja dulu. Nanti kalau misalnya kamu kurang puas dengan pertanyaan saya kasih kitab ayat yang lainnya. Buka Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Oke, lalu pertanyaanmu apa? Itukah yang ajaran kasih, tidak membawa damai? Saya menyuruh kamu ya untuk membaca Matius 10 ayat 34 sampai 42. Silakan dibaca. Kamu bisa baca? Bacakan di situ, teman. Kamu aja yang baca. Kan kamu bertanya tentang ini supaya kamu paham. Lagi baca WA ini soalnya.
Enggak, kamu aja yang baca Matius 10 ayat 34 sampai 42 supaya kamu bisa dapat poinnya apa maksud Tuhan Yesus di situ. Kenapa? Karena alergi. Bacalah. Enggak, enggak, bukan alergi karena kamu kan yang bertanya gitu loh. Silakan baca, silakan. Matius 10 ayat 34 sampai 42, bacakan saudaraku. Apa? Matius 10 ayat 34 sampai 42. Matius 10 ayat 34 sampai 42. Ayo saudaraku. Sampai 42. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi tidak layak barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuannya lebih daripada aku, ia tidak layak bagi aku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Terus? Nggak ada suara, Mikana? Nggak ada suara. 41 sama 42-nya? 41 sama 42? Oke, saya bacakan 41 dan 42 ya. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Baik, apa yang mau kamu tanyakan, saudaraku? Itu kan di situ dijelasin tadi di pertanyaan saya. Yesus datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Apakah pedang itu salah satu ajaran kasih? Pedang di zaman dulu untuk berperang di kanan. Oke, bentar, nggak usah menjelaskan lebih panjang. Tolong tunjukkan ayatnya bahwa Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, dia membawa pedang betulan lalu berperang. Itu di ayat situ dijelaskan. Iya, maksudku memang iya betul Tuhan berkata seperti itu. Kalau kamu menafsir itu pedang secara tekstual, secara harfiah, Tuhan Yesus itu bawa menyerungkan pedang gitu kan, bawa pedang lalu berperang. Ada nggak? Oke, kalau nggak bawa damai? Kalau nggak bawa damai, berarti kan dia mau perang. Kalau dia tidak bawa damai, aku iya. Damai, ya kan? Dia yang ngomong sendiri. Benar tidak? Seperti ini. Iya, betul seperti ini kan. Kamu kan menafsir di situ Tuhan Yesus itu membawa pedang kan? Nah, bukan bawa damai kan? Oke. Mereka menyangka aku membawa damai. Salah, tapi aku membawa pedang. Berarti kan Yesus menyangka bahwa dia bawa damai, bukan membawa damai. Sedangkan ajaran kasih ini kan harus damai. Namanya ajaran kasih. Makanya saya tanya, poin ajaran kasih itu hanya sebatas sampai di situ. Ternyata. Iya. Kalau di sini kamu tafsir secara harfiah bahwa Tuhan Yesus bawa pedang, ada nggak di ayat lain Tuhan Yesus bawa pedang betulan lalu mengajak murid-muridnya berperang? Bukan saya tafsir dari kitab kamu. Aku datang bukan membawa damai. Apa kalau bukan membawa damai? Membawa kehancuran. Oke. Di ayat selanjutnya, apakah Tuhan Yesus membawa kehancuran karena barang siapa mengikut dia akan memperoleh keselamatan, yaitu dia akan memperoleh nyawanya, gini ya. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, di sini dia justru mendapatkan nyawa, artinya keselamatan. Poin bagi orang yang mengikuti dia akan selamat, tapi bagi yang tidak mengikuti, apakah tidak selamat? Sedangkan ajaran kasih menurut, dengarkan dulu, saya belum selesai. Ajaran kasih menurut Kristen bukan hanya pada pengikutnya, bahkan pada musuhnya pun harus dikasihi. Benar atau tidak? Tapi pada kenyataannya Matius 10 ayat 34 berbicara yang lain. Tidak sesuai ajaran kasihnya. Benar tidak? Oke, jadi gini ya.
Di sini Tuhan Yesus itu menyatakan membawa pedang. Pedang itu kan fungsinya untuk memisahkan ya, bisa memisahkan ya. Jadi itu maksudnya bahwa saya tahu. Langsung saya potong makna alegoris menurut kamu. Oke, tapi kalau jangan kamu menyangka bahwa aku membawa damai, makna alegoris juga. Saya tahu karena kamu menggiringkan makna alegoris, bukan pedang sesungguhnya, karena kamu bilang ada nggak di ayat lain bahwa pedang sesungguhnya. Oke, sekarang saya tanya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Kan bukan bawa damai. Ya, makanya dengar dulu. Jadi gini, sekarang kamu mau bertanya atau kamu yang menjelaskan? Oke, silakan jelaskan. Ya, jadi itu kan ya betul makna alegoris di mana pedang ini bisa memisahkan. Karena di ayat selanjutnya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya, ya, dan musuh orang ialah orang sesi rumahnya. Nah, makanya kalau kita baca ya, kita lihat sejarah. Kenapa kamu ngusap-ngusap keringetan ya? Ya kan, ini udah mulai framing, udah mulai framing ini ya. Jadi gini, Tuhan, makanya memang betul ya. Jadi banyak orang yang percaya Tuhan Yesus itu orang tuanya ya itu tidak terima, bahkan ada yang membumbung anaknya ketika dia percaya Tuhan Yesus. Itu fakta. Itu masuk Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sudah menubuatkan apa yang akan terjadi. Banyak sekarang ini di mana orang-orang yang beragama non-Kristen banyak yang percaya Tuhan Yesus. Sudah banyak, saudaraku. Tapi di KTP mereka tetap masih agama lama. Kenapa? Mereka takut memberitahu kepada orang tuanya karena orang tuanya akan mengusir mereka. Jadi Tuhan Yesus itu sudah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang ya. Makanya dia menubuatkan seperti itu. Karena kita ketahui ya faktanya, banyak orang-orang yang udah percaya Tuhan Yesus tetapi belum dikasih tahu sama orang tuanya. Karena orang tuanya akan mengusir dia, ya, dikeluarkan dari keluarga, dia akan mendapat warisan dan sebagainya. Itu fakta. Itu maksud Tuhan Yesus dan itu terjadi. Tetapi orang yang betul-betul memikul salibnya, mengikut dia, Tuhan Yesus, ya, dia akan memperoleh keselamatan kekal. Dia akan memperoleh nyawanya. Jadi kalau kamu mempertahankan nyawamu, tapi Tuhan Yesus tidak ada dalam dirimu, kamu akan kehilangan nyawamu, ya. Matius 10 ayat 39. Nah, kalau ada yang percaya Tuhan Yesus itu nabi di Matius 10 ayat 41, kamu hanya menerima upah nabi, kamu tidak akan pernah selamat. Tetapi kalau kamu percaya Tuhan Yesus itu yang sang kebenaran, ya, Yohanes 14 ayat 6, kamu akan menerima kebenaran, yaitu kamu masuk surga. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus sang kebenaran. Dialah Allah yang sejati. Nah, kemudian kalau kita ya lebih mengasihi manusia dibanding Tuhan, Tuhan itu juga tidak menerima kita. Karena apa? Hukum yang terutama ya, yang pertama yaitu di Matius 22 ayat 35 sampai 39 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Baru yang kedua apa? Kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita lebih mencintai ya manusia, sekalipun itu ayah kita, ibu kita, tapi kita nggak pernah mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan mengatakan apa? Kamu tidak layak bagiku. Memang betul. Itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi kita harus lebih mengutamakan Tuhan Yesus, karena kalau kita mencintai Tuhan Yesus, pasti kita juga mengasihi orang lain. Dan faktanya memang orang yang mengikut Tuhan Yesus, kalau dari kalangan non-Kristen, banyak yang jadi apa? Dia dikeluarkan dari keluarga, dia dicoret dari kakak. Itu banyak. Makanya kamu lihat kesaksian-kesaksian orang yang percaya Tuhan Yesus, dan banyak dia orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tapi dia tidak berani memberitahu kepada orang tuanya. Kenapa? Yang terjadi apa nanti? Diusir, dicoret dari kakak. Dan saya yakin sudah banyak yang percaya Tuhan Yesus, anak-anak muda, tapi mereka takut memberitahu kepada orang tuanya. Itu memang fakta. Ini juga bersifat nubuatan, bos, ya. Jadi itu maksudnya. Oke. Jadi penjelasan kamu muter, tidak ada maknanya. Kenapa? Karena kamu lebih fokus siapa yang ngikutin Yesus. Padahal ajaran kasih ini menurut orang Kristen bukan hanya mengasihi Tuhannya, bahkan musuhnya pun dikasih. Tapi dari omongan kamu yang muter-muter tadi, nggak ada muter-muter. Apalagi di zaman gereja mula-mula ya, para rasul itu kalau dia percaya Tuhan Yesus, makanya jemaat mula-mula itu banyak yang
dimasukkan ke kandang singa dan lain sebagainya karena mengikut Tuhan Yesus. Karena orang sekitarnya nggak setuju. Bahkan ada kemarin tuh di Turki atau di mana ya, dia bukan Kristen, karena dia menyatakan imannya di media sosial, besoknya dia dibumbun sama orang tuanya. Dan inilah tergenapi nubuatan Tuhan Yesus itu. Karena mengikut Tuhan Yesus itu berat. Mengikut Tuhan Yesus itu berat. Saya bukan berbicara satu orang atau satu kelompok. Karena ini juga bersifat nubuatan. Karena Tuhan sudah menubuatkan orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, dia akan mendapat apa? Dari orang lain, dari manusia. Makanya Tuhan menyatakan, oleh karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Yang saya tanyakan itu konsep ajaran kasih itu seperti apa, Mikana? Coba difokus. Kan bukan hanya mengasihi. Ini di sini sekarang tentang bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus. Ajaran Orang kasih. yang sungguh Ajaran kasih cuma sampai ini kan situ. Tuhan Yesus menubuatkan apa yang terjadi di masa akan datang, ya kan? Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah menubuatkan apa yang terjadi di masa depan, dia sudah tahu. Dan itu memang fakta. Gini Mikana, kamu nyambung nggak dengan pertanyaanku? Ya kan kamu tentang sementara di sini kan bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus. Nah kalau kamu bertanya tentang kasih, tanya di ayat yang lain. Di sini kan Tuhan Yesus itu menjelaskan bagaimana cara mengikut Dia. Dan kita harus mengasihi Dia terlebih dari segalanya. Dan banyak juga manusia-manusia dulu yang dulu memang dia bukan Kristen ya, tapi dia percaya Tuhan Yesus. Tapi oleh karena banyaknya ujian, ya dia dikeluarkan dari keluarga, dia dicoret dari kakak, dia malah kembali lagi ke keluarganya. Makanya terus menyatakan orang seperti ini tidak layak bagi Dia. Makanya apapun yang terjadi kepada kita harus tetap setia, karena Tuhan harus mengajarkan di sini ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu memang fakta, bos. Di sini kan tentang bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus. Kamu bertanya tentang kasih, tanya yang ayat yang lain dong. Kamu ini nggak nyambung. Jangan kamu menyambung-nyambungkan sesuatu hal supaya kamu dengan senangnya bisa memframing di sini. Nggak bisa kamu framing ayat Alkitab. Kan kamu bertanya tentang kasih, sementara di sini konteksnya bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus. Karena betul, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, banyak orang ya, dulu dia bukan Kristen, tetapi ketika dia mengikut Tuhan Yesus, dia tidak memikul salibnya. Apa itu memikul salib? Itu dengan ujian-ujian dari orang tua, dari saudaranya. Banyak yang menentang, banyak yang menolak. Itulah salib kita yang harus kita pikul. Dan kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak setia, kita lebih takut kepada orang tua, lebih takut kepada saudara, karena takut diusir, takut nggak makan. Tuhan menyatakan kamu tidak layak bagiku. Padahal Tuhan menyatakan ya, kalau ada orang yang meninggalkan ladangnya, orang tuanya, saudaranya karena Injil atau karena Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan berlipat kali ganda. Gak usah takut tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, ya siapa saudaramu. Karena apa? Tuhan Yesus akan menyediakan bagimu lebih dari yang akan kamu pikirkan. Itu maksudnya di sini. Kamu jangan sembarangan mengotak-atik ayat, saudaraku. Kamu framing. Inikah ajaran kasih? Sementara di sini bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus? Oke, seperti itu ayat Tasya. Yesus sendiri yang bilang soalnya, Mikana, aku datang bukan sebentar. Terus kalau please Mikana, buang orang ini, please suruh dia buka channel saya nanti, Mas, please. Udah gitu aja. Terima kasih saudaraku, God bless you. Oke lah, kalau kamu tidak mampu di sini. Loh, di sini bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus? Ya kan? Saya sesuai dengan omongan kamu saja. Kata kamu Yesus tadi mengetahui apa yang akan terjadi ya. Sudah mengetahui apa yang akan terjadi kan? Betul. Tuhan Yesus itu mengetahui segala sesuatu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia mau disalib dan tidak tahu. Dia bakal menebus dosa. Bakal menebus dosa semua orang Kristen, sudah tahu. Lah, tahu sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pun dia sudah tahu manusia akan jatuh. Makanya Tuhan Yesus menciptakan matahari sebagai penanda waktu dan masa. Makanya nanti di surga itu nggak ada matahari, bos. Oke. Kayaknya kalau tadi kamu terlalu berat. Ini yang agak mudah, Bayi. Matius 26 ayat 36 sampai 38. Silakan dibuka. Kalau Yesus mau mengetahui yang akan terjadi ke depan. Ini sebelum Yesus disalib loh. Peristiwa ini sebelum Yesus disalib. Matius 26 36 sampai 38. Nanti ada lagi ayatnya. Kalau kamu kurang puas masih ada lagi di kitab Markus 32 sampai 30. Matius 26 ayat 36 sampai 38.
38 ya. Silakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepadanya, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Oke? Katanya sudah tahu itu peristiwa sebelum dia disalib. Dia ketakutan. Katanya dia tahu dia bakal nembus. Kenapa dia ketakutan? Sebentar dulu. Di sini di mana Tuhan ketakutan? Gak ada Tuhan ketakutan di sini. Sebentar dulu. Ini dulu saya luruskan. Baca. Ulang. Kenapa dia sedih juga? Baca ulang. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, kalau gentar bukan ketakutan. Takut. Merasa gentar dengan takut berbeda, ya. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Nah, kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus di sini sedih seperti mau mati rasanya? Karena kan dia tahu besok dia akan disalib. Enggak, Mikana maju tak gentar. Berarti kan mengatakan jangan takut, gentar tuh. Kalau ini kok takut, kenapa? Merasa gentar, merasa takut. Kenapa? Kok dia merasa takut? Padahal dia tahu mau menebus dosa kalian. Kenapa dia bukan bergembira? Bentar, kamu tadi kan mengatakan Tuhan Yesus itu tidak maha tahu. Nah, kenapa Tuhan di sini sedih dan merasa gentar dan seperti mau mati rasanya? Karena kan dia tahu besok akan disalib. Oke. Kenapa? Nah, berarti kan kamu memframing. Berarti kamu. Oke. Kenapa dia sedih? Padahal dia tahu karena dia saking cintanya sama pengikut-pengikutnya, ya kan? Kalau versi kamu nih. Dia bahkan rela mati, tapi kenapa dia takut dan sedih? Kenapa? Bukan takut, gentar, artinya merasa sedih lah ya. Kesedihan yang sangat mendalam, betul. Jadi makanya dengar dulu, bentar ya. Di sini tidak ada yang salah. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Dan saya bersyukur dia bertanya seperti ini. Sebentar dulu. Iya. Jadi gini ya, kan ada yang memframing kami tidak percaya Tuhan Yesus itu tidak merasakan waktu disalib seperti sandiwara gitu. Oh tidak, Tuhan Yesus ketika disalib tidak bersandiwara, tidak pura-pura. Jadi dia merasakan penderitaan yang sangat mendalam ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu merasakan penderitaan yang sangat mendalam? Karena Alkitab juga berkata ya, Ibrani 4 ayat 15, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa," ya. Jadi Tuhan Yesus itu dia tahu besok akan disalib, dia didera, dan di dalam keadaannya sebagai flesh ya, seperti kita ini pasti merasakan penderitaan yang sangat mendalam. Makanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, tidak ada kepura-puraan tidak ada pura-pura ya, tidak bersandiwara. Jadi Tuhan Yesus itu merasakan penderitaan yang sangat mendalam. Dia dicambuk berulang-ulang. Makanya Tuhan Yesus telah memberi dirinya sebagai kita supaya kita tidak dihukum. Ya, makanya Roma 8 ayat 1 sampai 2, orang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus tidak akan mendapat penghukuman atau tidak akan dimasukkan dulu ke neraka masuk surga ya, enggak seperti itu saudaraku ya. Karena surga itu kekal, neraka juga kekal. Sekali orang masuk ke sana, di situ selama-lamanya ya, menderita sengsara sampai selama-lamanya. Nah, jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus tidak akan merasakan lagi ya penderitaan atau hukuman itu, karena Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sebagai kita, dan Tuhan Yesus memberikan pengorbanan yang begitu mulia ya. Dia merasakan penderitaan yang sangat mendalam. Makanya Tuhan Yesus dalam keadaannya sama seperti kita, pasti dia merasakan sedih penderitaan. Pokoknya itu makanya sampai ini ya, pelajaran sampai memang keluar titik-titik darah. Karena memang penyaliban itu nggak sandiwara, nggak pura-pura. Jadi Tuhan Yesus itu nggak kabur dari penyaliban ya, nggak digantikan sama siapapun. Tuhan Yesuslah yang menjalani penyaliban itu ya, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Makanya oleh penderitaan Tuhan Yesus ada keselamatan ya. Alkitab berkata di Yesaya 53, saya bacakan dulu, izinkan saya membaca ya. Yesaya 53
Inilah luar biasanya Tuhan itu ya. Melalui penderitaannya pun kita ada keselamatan ya. Karena yang disalib itu Tuhan ya, bukan manusia biasa. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 ya, sampai 6. Ayat 3 saya bacakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang menderita kesakitan ya. Jadi Tuhan itu merasakan penderitaan yang sangat mendalam ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi melalui penderitaan Kristus di atas kayu salib kita diselamatkan. Kita bangkit untuk hidup kekal ya. Makanya kenapa ada kebangkitan di hari kiamat? Karena jaminan kita sudah ada. Jaminan kebangkitan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan kita di hari kiamat. Nah, kalau boleh saya bertanya, saudaraku, boleh saya bertanya? Tunggu dulu, Mikana. Kamu nih sebelum kenapa? kamu Enggak, bentar dulu. Tuhanmu itu maha kasih enggak? Kamu Maha kasih dan maha kasih enggak? Maha kasih, maha pengampun. Mana buktinya? bagi orang yang beriman. Bagi Bukan orang hanya bagi yang beriman. Terus yang saya tanyakan bukti. bukti. Nah, bukti. Kalau kamu tadi hanya bagi orang beriman tapi nggak ada buktinya, itu sama dengan perasaan seperti saya gini ya. Saya percaya ayat saya ini bisa terbang sampai ke bulan, ya kan? Tapi nggak ada buktinya, artinya itu hanya perasaan gitu. Saya minta bukti. Mana buktinya Tuhanmu maha kasih, maha pengampun? Sebelum saya jawab, izinkan saya nawarin tisu buat kamu biar ngelap keringat kamu itu udah bercucuran. Mungkin kamu keringat dingin mungkin. Iya, buktinya dia maha kasih. Apakah sudah ada bukti realnya yang diberikan kepada kalian? Kamu mau butuh berapa data dalam Al-Quran? Belum butuh berapa data? Allah itu maha. Iya, silakan. Apakah dia sudah menunjukkan maha kasihnya itu real? Bagi orang beriman. Surat Ali Imran ayat 31, surat Al-Baqarah 177. Iya, bacakan dulu saudaraku, bacakan dulu. Sudah? Kamu baca, bacakan. Kamu baca sendiri aja. Surat Ali Imran ayat 31, katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah pengampun lagi maha penyayang. Mana buktinya dia di situ mengampuni? Kan yang saya minta bukti, Kak. Bukti, Bang, bukan teori. Allah ini tidak seperti kalian. Konsep Allah ini tidak seperti kalian. Ternyata dia yang menangis, bukan saya, teman-teman. Bukti kasihnya ya, yang nyata sekarang sampai saat ini, sampai detik ini, saya masih bisa berbicara atas izin Allah. Nafasku karena Allah, jalan. Itu kan klaim umum. Allah. Loh, itu klaim umum. Saya juga nggak percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan saya bisa bernapas. Gini, bukti real Tuhanmu itu maha kasih dan maha pengampun, bukan teori. Kamu mampu tidak bukti realnya juga? Yesus ngasih kamu napas mana? Loh, di sini kan udah terbukti Tuhan Yesus itu maha kasih, maha pengampun. Dengan memberikan darahnya di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, dan ada yang terbukti. Ada yang bangkit juga, yaitu Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Di sini kan di Yesaya 53 sudah dimuatkan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, diselamatkan ya. Makanya ada yang bangkit dari kematian dan ditempatkan di surga. Itu real buktinya, bukan teori. Apa yang ditempatin di surga? Orang-orang yang mati di zaman perjanjian lama, di zaman Nuh, yaitu di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Ada buktinya tidak 20 sampai 23. Mana buktinya? Yang saya tanya buktinya. Buktinya ya. Apakah orang yang di surga bilang, "Woi, saya sudah di surga nih.
karena saya ngikutin Yesus. Tidak ada Mikana bukti seperti itu. Kamu minta tunjuk bukti seperti itu. Dan juga Rasul Paulus melihat orang Kristen diangkat naik ke surga, ya. Karena apa? Sudah ada pengampunan. Siapa yang pernah lihat orang Kristen ada di surga? Siapa? Rasul Paulus. Nih, oke ya, oke. Nih. Ini saya bacakan ayatnya. Ntar dulu. Ngarang-ngarang. Oke, bentar dulu, sabar ya. 1 Korintus 9. Bukan 1 Korintus 9. 2 Korintus 12 ayat 2 ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Elohim yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat 3 dari surga. Tentu saja. Aku tidak tahu, kata Paulus juga. Loh, Tuhan kan yang itu tahu. karena apa? Dia kan melihat dalam penglihatan, ya kan? Di mana dalam penglihatan Paulus bilang tidak tahu. Kau tidak tahu di sini, entah di luar tubuh, entah orang apa, Elohim yang mengetahuinya, tapi orang itu diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Kamu ngerti kata Allah Tuhan. Oh, entah itu tidak meyakinkan. Kalau yang namanya entah itu, dia tidak yakin dengan kata-kata sendiri. Asal misalnya saya tanya kayak gini, Mikana, kamu taruh sendok garpu di mana? Entah ya, di mana, saya lupa. Itu. Bukan maksudnya ini entah di luar tubuh atau di luar tubuh. Paulus itu melihatnya. Karena apa? Paulus melihatnya. Ya, Paulus melihatnya. Enggak ada tebak-tebak. Jadi Rasul Paulus melihat orang yang naik ke surga. Kemudian juga Efesus 4 ayat 8. Ya. Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Efesus 4 8 sampai 10 ya. Di situ firman Tuhan Yesus membawa orang-orang yang mati itu ke tempat tinggi, yaitu surga. Kamu ngomong saya diam, nanti saya ngomong kamu diam ya. Ya. Jadi kemudian juga Nabi Musa, ya, Elia, Henok, mereka sudah masuk surga, ditempatkan Tuhan Yesus di surga. Begitu pula orang-orang yang mati di zaman perjanjian lama, di zaman Nabi Nuh, yaitu di 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 23, mereka sudah dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, ada kuburan yang terbuka dan mereka bangkit. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Nah, sekarang apa bukti Tuhanmu Maha Pengasih dan Maha Pengampun? Cukup, sudah? Ya, silakan jawab. Kuburan terbuka, zaman sekarang juga bisa kuburan terbuka. Kalau kuburan terbuka, apakah pasti masuk surga? Belum tentu. Siapa tahu kuburan itu dibongkar sama orang, dipindahkan tempat. Itu banyak kejadian. Bentar, oke, saya baca dulu, saya baca secara lengkap ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Haleluya. Jadi mereka bangkit, bos, ya. Dan mereka sekarang ada di mana? Efesus 4 8 sampai 10, dibawa Tuhan Yesus naik ke tempat tinggi, yaitu surga. Wow, haleluya, haleluya. Siapa yang melihat namanya? Paulus yang kamu sertakan saja, dia masih bilang entah. Ada di sini saksinya Rasul Matius. Itu kan terus di kitab Matius. Di Efesus itu Rasul Paulus, kan saksinya ada dua. Begitu pula di Mazmur 68 ayat 18 sampai 23. Ya, jadi ada tiga saksinya, Raja Daud, Rasul Matius, Rasul Paulus. Nah, hukum diganda saksi dalam Taurat apabila ada saksi dua orang atau lebih, kesaksiannya sah. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana buktinya bahwa Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Pengampun? Bukti, bukan teori. Kejar kamu kena. Kata kamu Raja Daud. Hei, sadar, Raja Daud hidup lebih dahulu dibanding Yesus. Kamu sadar? Sadar dulu. Duluan apa Yesus? Sebentar dulu, sabar. Saya jelasin. Jadi Raja Daud itu sudah diberikan penglihatan atau nubuatan bahwa Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati, ya, membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian, karena Tuhan itu adalah Elohim keselamatan. Sebab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan Yesus. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, saudaraku, mana buktinya Tuhanmu Maha Pengasih dan Maha Pengampun? Tolong jawab pakai data secara real, ya, bukan teori. Ali Imran ayat 31 kan saya sudah jelaskan. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Bukan hanya Buktinya mana di sini? Hah? Buktinya di situ mana? Dia memberikan maha kasih tuh. Buktinya, bukti perbuatannya. Sampai saat ini saya masih bisa bernapas. Insya Allah saya masih diizinkan sama Allah untuk memualafkan. Tadi kamu bilang sama saya apa itu kan? Nih, nah ini lap dulu lala. Makanya kamu jangan suka gitu. Ini saya kasih kamu tisu, nangis kamu katanya. Kalau saya jadi ternyata nggak ada ya buktinya ya. Ilmuwan yang menjadikan siang atau menjadikan malam tidak ada. Ilmuwan sehebat apapun tidak ada yang mampu. Udah nggak usah kemana-mana dulu. Kita masih tentang Tuhan itu maha pengampun atau maha pengasih. Buktinya bukan teori. Tidak, buktinya Yesus menjadikan. Oh alah, ternyata kamu itu nggak bisa ngasih bukti. Udahlah, hapuslah air matamu, saudaraku Ayatas ya. Gak usah nangis bang, gak usah nangis bang, jangan nangis bang, semangat bang, semangat bang. Walaupun nggak ada terbukti ya nggak apa-apa bang. Raja Daud. Oke teman-teman Kristen, bentar. Teman-teman Kristen tolong ya. Sebentar dulu bang, sebentar. Teman-teman Kristen, saya sarankan yang di bawah, tolong typingannya jangan merendahkan junjungan agama Ayatasya ini ya, karena kita anak Tuhan Yesus ya, diajarkan untuk mengasihi. Kalaupun diskusilah berbagi ilmu pengetahuan, jangan kalian typing di bawah ya, kalian merendahkan junjungan agama orang lain di sini ya, tolong ya, jangan teman-teman ya, supaya sesuaikan data. Kalau misalnya Al-Quran salah, coba di mana salahnya? Nggak usah kamu framing. Bentar dulu, aku ini lagi mengingatkan saudara-saudaraku yang Kristen. Ini gimana ya tas ini? Sulit bro. Oke, Ayatas ya, artinya kamu nggak bisa jawab ya, nggak ada bukti ya. Tuhan maha pengasih dan maha pengampun. Udah saya jelaskan. Udah nggak apa-apa bang, ya nggak apa-apa bang. Oke bang, ya terima kasih bang. Oke ganti dulu bang, sama yang lain. Terima kasih bang, nggak apa-apa bang. Aduh. Terima kasih, God bless you bang. Ya, terima kasih bang, udah cukup bang. Terima kasih bang. Terima kasih bang ya, terima kasih diskusinya bang. Yang kita minta bukti bang, bukan teori ya.